Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan obrolan-obrolan bersama dengan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang dunia haji dan umroh. Kita tahu bahwa untuk saat ini beberapa masyarakat di Indonesia juga sudah ada di Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji untuk tahun 2024. Dan pas kali di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan membicarakan banyak hal tentang dunia haji. Bagaimana pendampingannya, bagaimana teknis dan juga mekanisme keberangkatannya, dan banyak hal menarik lainnya. Langsung saja kita akan bertemu dengan pimpinan dari KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo. Ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sugeng Awahid MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Tor. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih banyak sudah mampir ke sini, Pak Sugeng ya. Saya manggilnya Pak Sugeng. Dan pastinya saya dan juga teman-teman masyarakat pemirsa Jawa Pos TV juga masih penasaran, Pak Sugeng, terkait dengan dunia biru haji, umroh, pendampingannya seperti apa dan lain-lain. Tapi kita akan berbicara tentang sejarahnya dulu. KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo ini berdiri sejak kapan, Pak? Yeah. Ya, terima kasih Mas Tori. Terkait dengan KBIHU An-Nadiyah Ponorogo, itu kepemimpinan dipercayakan kepada saya itu tahun 2008. 2008. Tapi sebelumnya sudah berdiri itu 2006. Itu sudah ada. Terus saya setelah melaksanakan ibadah haji oleh NU yang dalam hal ini keputusan dari para kiai Nahdlatul Ulama cabang Ponorogo dan Muslimat Nahdlatul Ulama, karena KBIHU An-Nadiyah Ponorogo ini adalah di bawah dua organisasi besar, ya. NU cabang dan Muslimat cabang. Oke. Dan kebetulan saya di NU cabang itu sebagai wakil ketua Tanfidiyah yang membidangi yaitu ibadah haji dan umroh, di samping lembaga dakwah NU dan takmir masjid NU. Oke. Itu terus. Untuk tahun 2008 setelah saya pulang ibadah haji, yaitu dipercayakan sepenuhnya kepada kami yang sebelumnya di KBIHU An-Nadiyah, yang dulu itu KBIH, Mas Tori. Ya. Sekarang ada regulasi dari pemerintah baru yang semula itu KBIH menjadi KBIHU. Karena dulu mungkin sepertinya untuk bimbingan ibadah haji sendiri, ibadah umroh sendiri. Betul. Sekarang sudah dijadikan satu. Betul. Karena untuk KBIH waktu itu hanya concern kepada bab haji. Kalau yang sekarang itu boleh untuk menangani adanya bimbingan ibadah umroh dan sekaligus ikut menangani adanya warga yang kepingin ibadah umroh. Oke. Berarti dari 2006 Pak ya berdirinya ya? Di KBIHU An-Nadiyah. Ya, 2006 sudah berdiri dan panjenengan menjabat sebagai pimpinannya 2008. Oke. Nah, dari sekian tahun itu udah berapa tahun ya berarti ya? Hampir 18 tahun mungkin ya. Ya, sampai hitung-hitungan dulu nih. Pastinya sudah banyak masyarakat yang sudah berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sudah berapa banyak, Pak? Estimasinya? Ya, kita berangkat dari 2008 di kepengurusan kami kan hampir setiap tahun itu. Ya. Setiap tahun kita memberangkatkan tentu masyarakat yang itu bergabung ke kita KBIHU An-Nadiyah. Yang memang kami concern kepada keluarga besar Nahdiyin ya. Nahdiyin Nahdiyat, lalu kita konsentrasi pada posisi jamaah itu. Dan kalau tahun ini saja kita berangkat kan ada 3 bus itu. Sebenarnya yang ikut manasik di kami itu adalah ada 160. Tapi yang diberangkatkan sekitar berapa? Yang ini 3 bus. 3 bus. Satu busnya 41. Berarti ya 120-an lah ya. 3 rombongan ya. 3 rombongan. Oke. Nah, Pak Sugeng, menarik juga ketika memang concernnya
kepada masyarakat Nahdien ya, Iya. Nahdien dan Nahdiyat. Ada juga mungkin sayap organisasinya, namanya adalah Uskinu. Iya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga untuk Uskinu ini apa ini Pak? Uskinu itu merupakan kegiatan daripada Kabiwan Nahdiyah yang kita melihat masyarakat kepingin haji itu cukup waktu yang lama, Oke. sehingga banyak masyarakat yang kepingin melaksanakan ibadah umroh. Oke. Nah, ketika masyarakat atau warga Nahdien itu mau melaksanakan umroh, maka tentu perlu wadah yang mendampinginya lah. Iya, iya. Sehingga kita punya wadah disebut namanya Uskinu. Itu umroh bersama Kiai Nusantara. Oh. NU-nya Disingkat Uskinu. Oke, NU-nya tidak Nahdlatul Ulama tapi Nusantara. Nusantara. Ingin lebih mengeneral gitu ya. Betul. Seluruh Nusantara bisa. Nah, kemudian untuk pendampingan. Nah, ini juga salah satu hal yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Pendampingan yang sudah dilakukan, pembinaan, pendampingan untuk calon jamaah haji yang berangkat ini yang sudah dilakukan ini seperti apa, Pak? Oke, untuk ibadah haji di dalam pendampingan di sini adalah mulai dari proses pendaftaran. Oke. Dari warga Nahdien atau warga masyarakat yang kepingin haji dan umroh, itu kita mendampingi di dalam proses pendaftaran. Ya. Kalau kita ngomong pendaftaran sebenarnya yang berhak ini kan dari Kemenak, Ya. tetapi kita membantu kepada warga masyarakat. Bagi masyarakat yang rumahnya kota mungkin tak seberapa kebingungan ketika masuk di kota ya. Yang notabene kita harus ke bank, kayak bank itu tutup Ya. Maka orang tua kerepotan yang sebenarnya. Betul. Apalagi yang udah sepuh-sepuh kan. Betul, iya. Kan kasihan. proses untuk pendaftaran itu kan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan itu. Betul. Jadi harus ke bank, harus ke Kemenak, harus ke sana kemari, sehingga kita mendampingi proses pendaftaran. Oke. Kita istirahat dulu Pak Sugeng. Tapi menarik bahwa ternyata pendampingan yang dilakukan oleh KBIHU An-Nahdiyah ini memang dari pendaftaran. Karena kita tahu sendiri banyak sekali para calon jamaah haji atau bahkan mungkin umroh yang usianya sudah sepuh ya. Betul. Harus ke sana kemari ke bank untuk ngurusi beberapa hal finansial, kemudian ke Kemenak dan lain-lain. Nah itu sudah ada pendampingan ya berarti ya. Betul, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa proses pendampingan lanjutan yang dilakukan oleh KBIHU An-Nahdiyah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Pak Sugeng selaku pimpinan dari KBIHU An-Nahdiyah NU Ponorogo. Kembali lanjut ke pembahasan tadi Pak untuk proses pendampingan. Ini menarik ya bahwa proses untuk bisa ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh ataupun haji itu juga memang bukan proses yang singkat ya, ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa bimbingan, bahkan ada sekolahnya dulu lah ya untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar gitu di Tanah Suci. Tadi sudah diceritakan sama Pak Sugeng bahwa ada proses pendampingan dari mulai mendaftar. Kemudian setelah mendaftar, apalagi yang didampingi? Oke. Setelah pendaftaran dari awal sudah kita dampingi, yang targetnya adalah pulang dia sudah mendapatkan porsi. Oke. Pulang sudah mendapatkan porsi, 1 hari cukup. Maka redaksi yang kita sampaikan bahwa daftar haji 1 hari sudah langsung diketahui untuk porsinya. Oke. Terus pendampingan berikut adalah terkait dengan keilmuan. Karena kita tahu haji dan umroh itu cukup ilmu yang harus kita laksanakan. Ya. Prosesi di sana, maka sebelumnya harus kita berikan ilmu baik itu teori maupun praktek. Sehingga di kami KBIHU An-Nahdiyah dan Uskinu sebelum ke Tanah Suci, sebelum melaksanakan haji dan umroh, ini wajib untuk mengikuti yaitu diklat atau disebut namanya manasik. Ya. Yang untuk kita haji itu 1 bulan 2 kali.
Satu bulan 2 kali, yang itu dalam 1 tahun. Oke. Tapi begitu satu daftar ke KBIU itu ya sudah 1 kali daftar itu saja untuk mengikuti bimbingan manasik sampai dia berangkat. Oke. Gitu. Terus berikut pendampingan ketika mau keberangkatan. Keberangkatan itu kalau di Ponorogo kan harus transit dulu ke Surabaya. Ya. Nah, itu pun juga kita KBIU Hanantiyah dampingi sampai Surabaya. Meskipun dari pemerintah sendiri sudah memposisikan, tetapi di kami KBIU itu tetap pun juga memposisikan kepengurusan untuk sampai asrama haji sana. Oke. Nah, setelah itu pun juga kita dampingi dalam keberangkatan. Keberangkatan di sini ada pengurus yang kita upayakan untuk berangkat juga haji pada tahun itu. Tentu dalam tanda kutip. Ya. Karena untuk haji di sini kan kotanya yang reguler seperti itu kan. Ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah ada regulasi dari pemerintah, manakala kita sudah memiliki jamaah haji yang cukup, maka bisa ada kuota yang diberikan kepada kami. Sehingga ya kuota yang diberikan itu kita kasih tugas untuk mendampingi jamaah di perjalanan. Termasuk di sana di Tanah Suci. Baik di Mekah maupun Madinah. Ini pun juga ada pengurus yang kita harap untuk mendampingi, tentu dalam tanda kutip pula, karena untuk berdekatan sama jamaah itu kan memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga tetap kami upayakan meskipun dalam pendampingan tidak begitu dekat, tapi minimal ketika terjadi trouble di perjalanan maupun prosesi ibadahnya itu ada pengaduan yang bisa tersampaikan oleh pendamping perjalanan pun juga pendamping yang ada di Tanah Suci dan baik itu di Mekah maupun di Madinah. Oke. Melakukan pendampingan bersama dengan para calon jamaah haji ataupun yang akan umroh ke Tanah Suci pastinya membutuhkan banyak sekali kesabaran ya. Apalagi sekali lagi tadi Panjenengan sempat menyinggung terkait beberapa calon jamaah haji yang sudah sepuh, yang sudah usianya sudah lanjut seperti itu. Apa saja tantangannya, Pak? Apakah memang selain kesabaran juga harus ada ketelatenan untuk bisa membimbing berbagai macam prosesi-prosesi ibadah yang ada di sana dan lain-lain seperti itu? Oke, jadi memang idealnya untuk haji dan umroh itu kan posisi diri masih muda ya. Yang notabene fisiknya karena haji umroh kan ibadah fisik. Betul. Tapi gimana lagi yang kumpulnya uang kan dikala usia tua. Nabung dulu. Iya. Mudanya nabung dulu buat haji. Sehingga ini selalu kami sampaikan kepada masyarakat, utamanya kepada pengurus, maka ya sabar dan sabar untuk mendampingi jamaah kita yang notabene usianya sudah sepuh. Nah, kiat yang kita bangun sama pendamping yang kita berangkatkan itu untuk bisa mengkolaborasi dengan jamaah yang tentu masih muda, masih fresh dan sebagainya. Ini kita libatkan. Maka Karu dan Karom ini pun juga kita libatkan untuk membantu itu, membantu jamaah yang terutama sepuh-sepuh. Gitu. Pernah ada pengalaman apa Pak mungkin menghadapi jamaah? Mungkin agak mungkin susah dibilangi mungkin atau seperti apa? Selalu kita menemukan seperti itu. Selalu ya. Kita jamaah haji Indonesia itu kan kita pakai kebanyakan ya. Kebanyakan termasuk Ponorogo itu haji yang kita lakukan kan harus wajib untuk itu dam. Itu. Jadi haji tamattu yang itu kita lakukan itu wajib untuk bayar dam kan. Ketika itu wajib untuk bayar dam, kita menghadapi piantun sepuh itu wong kok denda lagi ya, wong padahal biaya kita sudah banyak kok ada dendanya. Padahal ketika manasik itu sudah kita sampaikan. Tapi kali-kali namanya piantun sepuh. Akhirnya lupa mungkin ya. Bisa juga. Akhirnya kita komunikasi sama keluarganya yang di rumah. Di rumah
Terus akhirnya keluarga rumah kan menyadari sudah sementara dipenuhi aja dulu Pak Yai, nanti berikut lebih lanjut ke urusan sama kami. Ya. Kalau untuk ibadahnya di Tanah Suci Pak, karena sekali lagi pendampingan benar-benar sampai di Tanah Suci, seperti apa pengalaman yang sudah terjadi para jamaah ini melaksanakan ibadah di Tanah Suci? Apakah mereka juga sudah benar-benar melakukan ibadahnya secara rules-nya sudah benar atau memang ada beberapa kesalahan-kesalahan dan lain-lain? Karena mengingat di sana ada banyak sekali jutaan orang yang datang dengan kondisi yang ya cuaca panas, ada banyak orang, ada beberapa lokasi yang harus dituju dan lain-lain seperti itu. Apakah memang ibadah yang dilakukan para jamaah ini yang sudah terjadi sudah benar? Kita dari pengurus jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu sesuai dengan syariat yang ada kan. Betul. Sehingga upaya yang kita tempuh di kala manasik itu kita tekankan. Meskipun demikian di kala waktu prosesi, waktu pelaksanaan di sana itu kita selalu menyiapkan tenaga khusus untuk menampung daripada aspirasi. Minimal tanya, baik di Tanah Suci. Kalau di Tanah Suci kita ada suriahnya kan, ada surah Nahdlatul Ulama yang 24 jam siap untuk menerima informasi. Tinjauan secara hukum, ini bagaimana, terus dari informasi sampaikan oleh kiai kita di sana. Nah itu termasuk yang pendamping yang ada di sana, pendamping yang ada di sana ketika terjadi trouble itu pun juga kita bisa menyampaikan kepada pendamping yang mutawib lah kan, mutawib yang ada di sana. Berarti tetap ada layanan 24 jam yang bisa mungkin dikunjungi oleh para jamaah di Tanah Suci, mungkin terkait prosesi ibadah, kemudian beberapa lokasi yang harus dituju, habis ini kemana lagi, seperti itu. Ada beberapa doa-doa mungkin yang harus baca apa, semuanya bisa tercover dengan pelayanan yang diberikan 24 jam di Tanah Suci, seperti itu. Nah, selain itu pastinya kita juga penasaran sekali bagaimana dengan kondisi cuaca, bagaimana dengan kondisi medan, lokasi yang ada di Tanah Suci, apalagi ini juga musim haji, dan dengar-dengar kondisinya sekarang lagi panas-panasnya. Apa benar? Nanti kita akan bahas untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Sugeng selaku pimpinan dari KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo ya. Pak Sugeng, menyikapi cuaca ini selalu menjadi pertanyaan kepada banyak orang gitu terkait cuaca di Tanah Suci yang sering sekali dikeluhkan cukup ekstrim, bahkan sampai 38 derajat. Katanya di sana kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali gitu. Itu bener nggak, Pak? Iya betul Mas Tori. Makanya kita harap sebelum ke Tanah Suci yang mau haji dan umroh untuk gabung kepada KBIHU atau ikut manasik. Karena di manasik kami An-Nadiyah NU Ponorogo itu kita sampaikan terkait dengan cuaca, situasi kondisi yang itu jauh dengan kita di Indonesia. Betul. Jadi kalau dingin itu kadang-kadang ya serta merta tanpa cucuk dingin gitu. Nah, demikian pula hawa panas juga begitu. Setidaknya di manasik itu kita sampaikan. Di samping itu pula pun kita sampaikan narasumber yang cukup kompetensi di dalam bidangnya. Tinjauan terkait dengan kesehatan. Sehingga kita narasumber yang kita datangkan di dalam manasik itu adalah dari dokter. Dari dokter, termasuk kiat-kiat untuk penjagaan kesehatan. Termasuk juga kita sampaikan pula obat-obatan ringan yang sekiranya itu biasa dipakai oleh jamaah, maka gak bawa itu dibawa. Secukupnya yang itu dibawa selama kegiatan ada di sana. Dengan ekstrimnya kondisi suhu di Tanah Suci yang kalau untuk hari ini berapa Pak?
mungkin dapat info. Konon kabar yang di Mekah itu 40 derajat. Wow, 40 derajat. Tuh ya, panas sekali. Kita kadang 35 kita aja udah ngeluh gitu ya. Ini sampai 40 derajat loh pemirsa. Nah, dengan ekstrimnya suhu yang sampai 40 derajat Celcius di Tanah Suci, seperti apa kondisi pendamping di sana, Pak? Apakah memang ada beberapa pendamping yang mungkin menyikapinya terkait ekstrimnya suhu di Tanah Suci ini juga menjadi salah satu penghambat untuk bisa membimbing jamaah? Gitu? Ketika kegiatan di luar Masjidil Haram atau kegiatan di luar dari hotel itu kan ada kegiatan kunjungan religi, tur satu kata misalnya. Ketika kita posisi cuaca yang seperti ini, maka jamaah kita harap jangan terlalu banyak untuk keluar di zona masjid dan itu di hotel. Kita tur. Sehingga untuk sebagai antisipasi meskipun di luar itu panas, sebenarnya kalau kita masuk di masjid, masuk di hotel kan sudah lain lagi kan sebenarnya. Nah ini beberapa foto-foto juga dari KBI HU An-Nadiyah dan juga kegiatan Uskinu di Tanah Suci ya. Mungkin bisa diceritakan Pak itu. Nah ini termasuk ketika kita kunjungan, ini di luar Masjidil Haram, jadi posisi di Madinah ini. Posisi seperti ini kita punya jadwal. Jadi jadwal yang kita punya itu kita kolaborasikan kita sinergikan dengan jadwal di pemerintah. Nah, sehingga sekira itu jadwal yang dilakukan di pemerintah, maka tidak ada kegiatan di kita KBIHU. Ketika di hari-hari lalu kosong akan kegiatan oleh pemerintah, maka kita isi dengan wisata religi mungkin. Betul. Mengunjungi beberapa situs-situs bersejarah, mungkin peninggalan zaman Nabi dan lain-lain gitu ya. Karena ketika kegiatan itu dibarengi semua jamaah, itu kan mungkin ada pertanyaan, ada kunjungan yang kurang kan lain dengan posisi hanya pada ranah di KBIHU kami saja. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips juga Pak untuk para jamaah atau mungkin nanti yang mau berangkat ke Tanah Suci ya. Bagaimana menjaga kondisi tubuh menjelang keberangkatan ke Tanah Suci yang sekali lagi di sana suhunya cukup ekstrem juga 40 derajat dan lain-lain. Mungkin ada tips-tips untuk pemirsa di rumah. Ya, stamina yang harus kita jaga. Stamina yang harus dijaga, yang semula kita tidak ada senam atau jalan-jalan yang kita upayakan itu kita latih untuk jalan-jalan sebelum kita berangkat. Termasuk juga menjaga pola makan mungkin. Termasuk. Makanya seperti di pemerintah sendiri ketika belum berangkat kan harus ditampung dulu di asrama haji. Itu pola makan nih, termasuk penjagaan kesehatan juga harus dijaga. Oke. Jadi memang olahraga, makan makanan yang cukup bergizi itu penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena sekali lagi benar yang apa yang dibilang sama Pak Sugeng, di sana tuh ibadahnya juga fisik ya. Mungkin lari-lari kecil seperti itu juga menguras energi juga dengan kondisi suhu yang sampai 40 derajat Celcius. Bayangin pemirsa. Jadi kalau misalnya pengen nawaitu niat berangkat ke Tanah Suci memang harus dipersiapkan benar-benar seperti itu Pak. Nah, terakhir Pak, ini mungkin untuk para pemirsa Jabas TV juga yang pengen gitu berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh ataupun mungkin haji plus ya. Apalagi juga ada Uskinu juga di situ. Mungkin ada beberapa sosialisasi kepada masyarakat, ada beberapa edukasi bagaimana pada akhirnya teman-teman pemirsa Jabas TV ini bisa berangkat ke Tanah Suci. Ini harus kemana dulu, harus menghubungi siapa dulu, harus ke kantor mana dulu nih untuk Uskinunya Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Karena kami berangkat tetap pada warga Nahdiyin, kadang kan, dan itu banyak, ketika menunggu untuk keberangkatan haji reguler yang puluhan tahun. Iya. Akhirnya lalu ada yang memposisikan untuk haji plus. Betul. Haji plus itu kita tetap menunggu sih, tapi menunggunya putaran sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun. Tentu dalam hal ini
bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana untuk pembimbingannya dan lain sebagainya, itu kami tetap melayani, menampung akan itu semua. Oke. Nah, itu pelayanannya ya kalau Bapak Ibu masyarakat itu mengendaki untuk Haji Plus, itu ya datang aja nanti di kantor NO, sekitar kami ya. Kantor NO Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan 60 Ponorogo. Oke. Tuh. Kemudian untuk uskinunya Pak, ini mungkin ada ya promosiin dikit Pak. Uskinunya ini kan bisa umroh bersama dengan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama ya Nusantara. Ya, karena banyak juga warga Nahdliyin masyarakat itu ora sabar untuk menanti haji, akhirnya ada yang memposisikan untuk ke Tanah Suci bagaimana segera ke sana. Maka umroh itu jawabannya. Umroh itu jawabannya. Atau umroh yang kita lakukan kan itu kan haji kecil kan itu. Betul. Sehingga masyarakat yang akan umroh itu ditampung di kita wadah namanya Uskinu, umroh bersama Kiai Nusantara. Itu ada di KBIHU Anadiyah di sekretariat kantor NU cabang Ponorogo. Itu kita 3 bulan sekali, paling tidak itu kita proses untuk memberangkatkan. Proses untuk daftarnya ya setiap hari. Setiap hari bisa daftar ya. Oke. Nah nanti ketika sudah cukup signifikan untuk kita berangkatkan, ya kita berangkatkan. Oke. Jadi sekali lagi kepada para pemirsa Japas TV yang memimpikan, mengidam-idamkan bisa menginjakan kaki di Tanah Suci ke Mekah, ini bisa sekali ya. Jadi ada KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo bersama dengan Uskinu ini bisa menjembatani niat-niat mulia, niat-niat baik pemirsa Japas TV untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan sekali lagi umroh bisa menjadi salah satu cara cepat untuk bisa ke Tanah Suci, karena sekali lagi kita bisa lebih dekat lah dengan pencipta, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Tanah Suci, bisa langsung menuju ke Ponorogo dulu ke KBIHU An-Nadiyah, atau bisa juga daftar dulu di Sekretariat Uskinu Ponorogo ya. Jadi semoga niat baik dari pemirsa Japas TV untuk bisa ke Tanah Suci ini bisa segera terwujud gitu ya. Ini bisa daftar terus, nanti mungkin pemberangkatannya setelah haji ya, 3 bulan setelah haji, atau bisa langsung Pak? Nanti kita melihat untuk bisa dibuka sana tanggal bulan apa, itu sudah kita proses dan sekarang sudah siap-siap untuk pemberangkatannya. Nah itu dia, makanya cepetan cari rezeki supaya rezekinya juga banyak dan bisa berangkat ke Tanah Suci. Untuk masalah ya harga dan lain-lain bisa langsung ke Ponorogo dulu lah ya, langsung ke KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo dan juga sekretariat dari Uskinu. Dan ini Mas Ori yang perlu catatan bagi kami, KBIHU An-Nadiyah atau Uskinu itu kan di bawah naungan NU, organisasi besar yang ada di kita Ponorogo, artinya kami berdiri atas berangkat ditunjuk oleh para kiai. Setidak-tidaknya kalau posisi haji dan umroh ini di bawah lembaga besar, manakala pengurus ada 1-2 si rodok menggo, nah ini yang ngelek nih adalah banyak kiai. Betul. Itu kelebihan yang di kami, sehingga pengawasannya itu banyak yang ngawas. Betul, apalagi Nahdlatul Ulama juga salah satu organisasi yang besar sekali di Indonesia. Jadi percayalah sama KBIHU An-Nadiyah NU Ponorogo sama Uskinu ya. Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sugeng Wahid MSI matur nuwun, terima kasih banyak sudah mampir ke Japas TV. Semoga apapun yang akan dilakukan nanti untuk bisa memberangkatkan para calon jamaah ya, mau haji, mau umroh ke Tanah Suci selalu dilancarkan, selalu diberikan kesehatan juga, dan pastinya selalu diberikan kemudahan untuk segala hal-hal baik yang akan dilakukan ya. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Japas TV yang sudah menyaksikan program Obrol-Obrol untuk episode kali ini yang kita sudah kemas pembicaraannya terkait perjalanan haji dan umroh. Semoga kita bisa ke Tanah Suci beribadah di sana bareng-bareng. Amin. Dan pastinya terima kasih banyak untuk atensinya pemirsa Japas TV. Dan akhirnya
Saya Tola Media beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan saksikan terus program obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.